Halo semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Pagi yang cerah, nggak terlalu panas. Ini jam setengah 8 ya. Seperti biasa di hari Minggu saya olahraga pagi. Ya olahraga pagi ala-ala anak motor lah. Yang bernama San Mori ya. Jadi kali ini saya mau San Mori ke Bukit Indah City biasa bareng anak-anak motovlog Karawang Purwakarta atau Kapur Motovlog. Daripada bete di jalan seperti biasa saya akan membahas atau apa ya, sedikit memberikan tips lah, semoga bermanfaat. Jadi banyak di antara teman-teman saya, terutama pengguna Yicam ya, Yicam. Nah yang seperti ini, Yicam internasional. Dan saya juga pernah ngalamin waktu dulu itu, aduh nih gatal hidung nih. Jadi dari beberapa teman dan saya lihat juga di grup, banyak yang kejadiannya Yicam itu pas dinyalain dia mati lagi, atau dinyalain seperti nggak mau record gitu ya, atau kadang-kadang juga minta format terus atau kayak gitulah, semacam itulah. Jadi saya mau berbagi pengalaman aja sih sebenarnya, dan entah sama atau enggak saya juga nggak tahu. Kejadiannya itu saya juga pernah ngalamin dulu seperti itu. Wah, anak-anak San Mori Jadi menurut pengalaman saya waktu itu, kalau Yicam terjadi seperti itu disebabkan oleh apa namanya, sering colokin. Jadi kan biasanya udah ngerekod tuh, kita penasaran lihat hasilnya, terus kita colokin ke HP pakai card reader. Nah itu tuh menurut saya sebaiknya janganlah ya, bisa dikatakan itu hal yang haram gitu kan untuk Yicam. Dan bahkan bukan Yicam aja sih, termasuk kamera-kamera lain, action cam lain ya, dan kamera lain. Saya juga pernah ngalamin hal seperti itu di mirrorless. Kalau secara apa ya, secara keilmuan atau apa gitu, secara ahli saya juga nggak tahu gara-gara itu atau bukan. Tetapi hal itu terjadi, kalau pengalaman saya, setelah saya suka colok-colokin. Bahkan yang Yicam pernah sekali kejadian, waktu itu saya San Mori ke daerah Cirata bareng anak-anak motor Purwakarta. Jadi pulang dari sana tuh saya mampir dulu ke tempat ikan bakar di Buangan Cirata ya. Saya penasaran, pengen lihat hasilnya. Karena waktu itu Yicam saya pasang di bodi motor di sebelah, di bawah sana ya. Dan pada akhirnya filenya crash atau nge-freeze ya, nggak bisa di play. Itu sekali. Lalu juga di drone, memori drone juga pernah. Waktu itu saya copyin ya waktu itu kalau nggak salah. Jadi abis ngedrone, saya mau berbagi file gitu, lalu saya ambil, saya colokin pakai card reader. Biasa pakai card reader itu yang colokin yang adaptor memori ke HP ya. Maksudnya mau ngasih ke temen gitu. Pas ke teman bagus, begitu masukin ke saya malah crash juga ininya, apa, filenya rusak gitu ya, kayak file rusak gitu. Ada sih, masih ada, nggak minta format, tetapi nggak bisa di play. Ada juga pernah kejadian seperti minta di format gitu. Kalau menurut saya sih kelihatannya karena memang ketika kita colokin ke ini memori kosong ya. Memori kosong itu kalau dicolokin ke action cam, mau ke Yicam atau mau ke action cam lainnya, dia seperti menginstal, otomatis install gitu kan, OS-nya gitu, operating sistemnya. Kan suka ada, kalau kalian lihat tuh, memorinya dicabut gitu, lihat di komputer suka ada folder kayak gitu-gitulah.
sepertinya sih itu semacam operating systemnya atau OS-nya gitu. Nah, makanya ketika dicolokin ke HP Android, sama juga kadang-kadang dia seperti nginstal OS-nya gitu loh. Makanya mungkin itu parasea atau berantem lah ya kalau bahasa awam kitanya lah, semacam berantem gitu. Mungkin nggak mau, salah satunya ada yang kalah barangkali ya. Dan biasanya yang kalah tuh yang di memori action cam-nya gitu. Itu menurut pengalaman yang pernah saya alami. Saya pernah ngalamin di file memori drone, lalu di mirrorless juga pernah, action cam juga pernah, Ycam ya, yang Ycam. Makanya untuk sekarang saya nggak berani lagi untuk lebih baik kalau untuk colokin langsung gitu ya, mau lihat hasilnya dicolokin langsung ke HP pakai card reader, saya nggak berani. Apalagi ngopiin gitu ya, saya nggak berani. Saya lebih nyaranin kalian downloadnya pakai aplikasinya aja, memang lama tapi aman. Atau kalian ke PC, dikopiin ke PC ya. Nah, card reader pun pengaruh, yang biasa atau yang bagus gitu ya. Kadang-kadang juga bikin rusak file card reader yang nggak tahu ya, yang bisa dikatakan nggak jelas gitu ya. Makanya sekarang daripada, karena begini, aduh nih lampu merah dulu sadang nih. Karena bagi saya gini, saya lebih baik beli card reader yang bagusan dikit daripada file video saya rusak gitu lah. Oke lah, kita kalau main juga sama sih. Kalau tiba-tiba kita habis main kemana, dapat momen bagus, video bagus, tiba-tiba filenya rusak gitu kan, itu waduh bete banget pokoknya lah. Apalagi kalau kita ngejob gitu ya, ada job gitu bikin video, wah itu udah gimana kalau orang misalkan lagi akad nikah, kan berabe kan. Nah, jadi lebih baik kita berhati-hati aja gitu. Bapak TK mana sih? Nah, makanya saya kapok jujur aja untuk urusan seperti itu. Saya kapok nyolokin memory card langsung ke ini, ke HP ya. Karena biasanya hasilnya atau filenya suka crash gitu kan, suka nge-freeze. Nah, jadi coba aja kalian cek di komputer gitu ya, sekali-kali colokin ke komputer, dicek di situ ada folder semacam aplikasi atau apa gitu, exe-nya gitulah. Kayak gitu-gitu, saya kurang ngerti kalau masalah itu. Nah, di situ tuh ada semacam OS-nya lah kayak gitu mungkin ya. Ini mah berbagi pengalaman aja. Entah itunya atau bukan, atau barangkali kalian membeda kasus gitu ya, saya juga nggak tahu. Tapi ini mah hanya mengingatkan saja sesama motovlogger gitu kan. Oke? Nah, mungkin itu aja tips kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe karena akan ada tips-tips lain tentang motovlog dan tentang konten-konten lainnya. Terima kasih, and bye-bye.